Kamu pernah ngerasa uangmu hilang, tapi kamu nggak tahu kemana? Bukan karena kamu boros, bukan karena kamu belanja aneh-aneh. Tapi entah kenapa, tiap akhir bulan rasanya selalu kurang. Padahal hidupmu sama, warung yang sama, makanan yang sama, kebiasaan yang sama. Tapi dompetmu nggak pernah sama lagi. Sekarang aku mau tanya sesuatu. Dan coba jawab jujur, walaupun sedikit nggak nyaman. Kapan terakhir kali kamu mikir soal harga plastik? Bukan bensin, bukan beras, bukan listrik. Plastik. Kedengerannya sepele ya, receh, murah, nggak penting. Tapi justru disitulah masalahnya. Hal-hal yang kamu anggap nggak penting sering jadi yang paling diam-diam menguras hidupmu. Coba bayangin ini. Kamu beli gorengan di pinggir jalan, dikasih plastik. Kamu beli es teh, pakai plastik. Bungkus nasi padang, plastik lagi. Satu plastik mungkin cuma beberapa ratus rupiah. Nggak kerasa. Tapi sekarang, harga plastik naik. Dan bukan naik sedikit. Masalahnya bukan di angka kenaikannya. Masalahnya di efek berantainya. Karena setiap plastik itu nggak berdiri sendiri. Dia ikut masuk ke semua hal yang kamu beli. Dan tanpa kamu sadar, kamu bukan cuma bayar makanan. Kamu bayar sistem yang lagi berubah. Dan sistem itu nggak peduli kamu siap atau nggak. Sekarang aku mau kamu ingat sesuatu. Pernah nggak kamu ngerasa harga makanan di warung tiba-tiba naik 1.000 atau 2.000? Kamu mungkin mikir, ya wajarlah harga bahan naik. Tapi yang jarang kamu lihat adalah ini. Pedagang itu nggak cuma beli bahan makanan. Dia beli plastik, dia beli bungkus, dia beli sendok sekali pakai. Dan ketika harga plastik naik, itu bukan cuma nambah biaya. Itu memaksa mereka untuk bertahan. Dan cara paling cepat bertahan adalah menaikkan harga ke kamu. Kamu nggak lihat prosesnya. Yang kamu lihat cuma hasil akhirnya. Harga naik, uangmu berkurang, dan kamu mulai nyalahin diri sendiri. Kayaknya aku terlalu boros. Kayaknya aku harus lebih hemat. Kayaknya aku yang salah. Padahal belum tentu. Ini yang jarang orang bilang. Kadang kamu bukan gagal mengatur uang. Kamu cuma hidup di sistem yang makin mahal untuk bertahan. Dan otakmu gak didesain untuk sadar akan perubahan kecil yang terus terjadi. Otakmu itu kayak tukang parkir di gang sempit. Dia cuma fokus sama mobil yang lewat di depan. Dia nggak peduli kalau pelan-pelan jalanannya makin sempit. Kenaikan harga plastik itu kecil, nggak signifikan, tapi terjadi berulang, masuk ke banyak titik, dan otakmu nggak mencatatnya sebagai ancaman. Makanya, kamu nggak merasa ada masalah sampai uangmu benar-benar habis. Ini yang disebut sebagai kebocoran mikro, bukan satu lubang besar, tapi ribuan lubang kecil. Dan kamu mencoba menutupnya dengan cara yang salah. Kamu mulai ngurangin hal-hal yang sebenarnya kamu butuhkan. Ngurangin makan, ngurangin istirahat, ngurangin sedikit demi sedikit kenyamanan hidupmu. Padahal kebocorannya bukan di situ. Kebocorannya ada di sistem distribusi, di rantai kecil yang nggak pernah kamu pikirkan, seperti plastik. Sekarang, perhatiin ini. Kenapa harga plastik bisa naik? Karena bahan dasarnya tergantung minyak, karena distribusi terganggu, karena regulasi berubah, karena permintaan meningkat. Semua itu terjadi di level yang jauh dari hidupmu. Tapi dampaknya jatuh tepat di piring makanmu. Ini yang bikin banyak orang merasa hidup makin susah tanpa tahu kenapa. Karena mereka cuma melihat permukaan, bukan struktur di bawahnya. Dan ketika kamu nggak tahu akar masalahnya, kamu akan terus menyalahkan diri sendiri. Itu melelahkan. Sekarang, aku mau kamu berhenti sebentar. Tarik nafas, dan coba lihat hidupmu dari sudut yang berbeda. Kamu bukan orang yang gagal mengatur uang. Kamu orang yang belum melihat pola. Karena begitu kamu melihat pola, semuanya mulai masuk akal. Harga plastik naik, biaya usaha naik, harga jual naik, pengeluaranmu naik. Sederhana, tapi efeknya besar. Sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa ini terjadi. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kamu lakukan tanpa harus melawan sistem yang terlalu besar. Di sini banyak orang salah langkah. Mereka mencoba jadi lebih hemat, lebih keras, lebih menekan diri. Padahal itu cuma solusi jangka pendek. Yang kamu butuhkan bukan sekadar hemat. Kamu butuh kesadaran baru. Kesadaran bahwa uangmu itu bukan cuma keluar karena keputusan besar, tapi karena pola kecil yang berulang setiap hari. Seperti beli air minum, seperti bungkus makanan, seperti kebiasaan praktis yang terasa normal. Praktis itu mahal, dan plastik adalah simbol dari kepraktisan itu. Sekarang, bayangin ini.
Setiap kali kamu memilih sesuatu yang lebih mudah, ada biaya tersembunyi yang ikut kamu bayar. Bukan cuma uang, tapi juga kontrol. Semakin kamu bergantung pada sistem, semakin sedikit kendali yang kamu punya. Dan ini bukan tentang berhenti pakai plastik sepenuhnya. Ini tentang sadar kapan kamu sebenarnya punya pilihan. Karena selama ini, kamu mungkin merasa nggak punya pilihan, padahal ada. Cuma kamu nggak pernah berhenti cukup lama untuk melihatnya. Misalnya, bawa tas sendiri ke warung, bawa botol minum, beli dalam jumlah lebih besar untuk mengurangi frekuensi beli kecil. Kedengarannya sederhana, tapi ini bukan soal tindakan, ini soal identitas. Selama kamu melihat dirimu sebagai orang yang cuma mengikuti arus, kamu akan terus terbawa. Tapi ketika kamu mulai melihat dirimu sebagai orang yang sadar pola, keputusanmu berubah. Pelan tapi pasti. Dan disitulah pergeseran sebenarnya terjadi. Bukan di jumlah uangmu, tapi di cara kamu melihat dunia. Karena dunia nggak akan tiba-tiba jadi lebih murah, tapi kamu bisa jadi lebih peka. Dan kepekaan itu adalah aset yang jarang dimiliki orang. Sekarang, aku mau kamu ingat satu hal ini. Uangmu nggak hilang begitu saja. Dia pindah ke sistem yang kamu nggak sadari. Dan setiap kali kamu mulai sadar, kamu mengambil sedikit kendali itu kembali. Nggak perlu drastis, nggak perlu ekstrim. Cukup mulai melihat. Melihat hal kecil yang selama ini kamu anggap biasa. Karena seringkali yang biasa itulah yang paling mahal. Dan mungkin setelah ini, kamu akan melihat plastik bukan cuma sebagai benda, tapi sebagai tanda. Tanda bahwa ada sesuatu yang berubah dan kamu akhirnya mulai menyadarinya. Pelan-pelan, dan untuk pertama kalinya, uangmu nggak lagi terasa hilang tanpa jejak.